Hey, pernah nggak sih merasa mengalami bahwa diri kita itu kurang dari orang lain, atau ketika dirimu merasa bahwa aku banyak kekurangan, sedangkan dia banyak sekali kelebihan yang dia miliki. Pernah nggak merasakan seperti itu? Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, dan aku dan kamu, aku bisa jamin sih, pada suatu saat di waktu kehidupanmu pasti kamu dan aku akan pernah merasakan hal tersebut. Lantas apa yang kita rasakan? Hal yang kita rasakan pada saat seperti itu adalah apa yang dikatakan sebagai insecurities. Terus kak, insecurity itu apa? Eh, Banyak sih definisinya. Kalau mau definisi resmi ya, kalau dilihat dari websitenya APA, website psikologinya Amerika sana, insecurity adalah sebuah perasaan inadequacy. Aku baca bahasa Inggrisnya aja ya. Feeling of inadequacy, lack of self-confidence, and inability to cope, accompanied by general uncertainty and anxiety about one's goals, abilities, or relationship with others. Tadi bahasa Inggris ya, susah ya bacanya ya. Jadi secara garis besar, insecure adalah sebuah perasaan di mana seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan, dan hal tersebut membawa sebuah rasa percaya diri yang rendah kepada dirinya. Dan ditambah lagi jika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita kasih contoh sederhana deh. Pasti di sini kalau misalnya punya temen nih yang barangkali lebih pinter, nah bisa jadi dari perasaan membandingkan itu tadi akhirnya timbul perasaan insecure. Lalu apa yang menyebabkan seseorang insecure? Jawabannya ya banyak alasannya. Nggak ada satu alasan pasti kenapa seseorang dapat merasakan sebuah perasaan insecure. Karena perasaan insecure pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang orang secara insecure karena peristiwa traumatik, ada yang terjadi karena krisis seperti misalnya bangkrut atau perceraian atau kehilangan seseorang yang dia sayangi, atau bisa juga berasal dari lingkungan sekitarnya, lingkungan yang secara tidak bisa diprediksi membuat diri seseorang tersebut merasa sedih dan akhirnya menyebabkan kecemasan dan perasaan insecure itu tadi. Biasanya orang-orang yang merasakan perasaan insecure akan merasakan bahwa dia memiliki harga diri yang rendah, dia merasakan body image issues atau perasaan tidak suka kepada tubuhnya sih. Kalau dikatakan dia memiliki masalah persepsi akan tubuhnya, lalu dia akan merasakan arah hidup yang kurang jelas atau lack direction in life, dan juga merasakan dikesampingkan oleh berbagai pihak dalam lingkungannya. Ada juga nih teori yang aku dapatkan dari website Good Therapy, namanya attachment bond. Jadi teori ini mengatakan bahwa orang tua sangat berpengaruh dalam proses perkembangannya seorang anak. Jadi ya hubungannya dengan insecure adalah ketika seorang anak itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau mungkin merasa tidak diinginkan ketika dia masih anak-anak, ada besar kemungkinan ketika nanti anak tersebut tumbuh dewasa, anak tersebut akan memiliki perasaan insecure yang tinggi. Bahkan
tersebut mungkin bisa merasakan perasaan insecure ketika dia anak-anak sebagai akibat dari perlakuan orang tua itu tadi. Itu masih perlakuannya seperti itu, belum lagi bagi anak-anak yang misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan, atau mungkin dia diisolasi, atau mungkin dia merasa kesepian karena mungkin orang tuanya bekerja, atau mungkin tidak ada teman di rumah, seperti itu. Tahu nggak sih kalau perasaan insecure ini bisa berakibat buruk pada kesehatan mental kita kalau tidak ditangani dengan baik, atau mungkin tidak kita kendalikan secara baik. Seperti masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi, harga diri yang rendah, dan juga perasaan kecemas. Eee, Perasaan insecure ini juga sedikit demi sedikit menggerogoti kesehatan mental kita. Perasaan insecure bisa menjadi salah satu faktor penyebab eating disorders dan substance use disorders, atau ya apa ya, kelainan pada makan dan juga penggunaan obat-obat terlarang. Setelah pemaparan tentang insecure itu apa, dan penyebabnya apa, dan dampaknya apa kepada kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengatasi perasaan insecure ini? Karena perasaan insecure merupakan sebuah perasaan yang sudah pasti akan kita alami dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang manusia. Kita harus memahami cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan dari insecure ini. Nah, celakanya banyak sih orang yang berusaha menghandle permasalahan ini dengan menyembunyikan insecure yang dia miliki. Kita bekerja keras banget untuk menyembunyikan, ya istilahnya menyembunyikan kekurangan kita atau insecure kita dari orang-orang yang akan mengejudge kita. Menyembunyikan perasaan insecure bukanlah sebuah solusi yang bisa kita terapkan untuk menghadapi perasaan insecure, karena menyembunyikan itu sendiri bukanlah solusi. Itu solusi, cuma itu merupakan solusi yang sementara. Kita biasanya tidak bisa menyembunyikan 100% kekurangan yang kita miliki, dan kalaupun kita bisa, kita akan merasakan kelelahan karena ya memang membutuhkan effort yang sangat besar. Solusi jangka panjang yang bisa kita terapkan, dan mungkin memang solusi terbaik agar kita bisa menghilangkan perasaan insecure pada diri kita, adalah dengan menerima diri kita sendiri, atau dalam istilahnya disebut dengan self acceptance. Di saat kita menerima diri kita sendiri sebagai ya diri kita, kita bisa mengesampingkan perasaan insecure itu, karena kita merasa tidak peduli apakah orang itu bakal ngejudge kita atau enggak. Jadi apa yang bisa aku sarankan, dan mungkin kepada kalian yang memiliki perasaan insecure, aku harap kalian bisa mulai menerima diri kalian sendiri mulai dari sekarang. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dalam bentuk yang sudah sempurna, dan kita harus mensyukuri akan hal tersebut. Apakah lantas kita hanya menerima diri kita sendiri dan tidak mengembangkan diri kita? Tentu tidak, karena dengan kita menerima diri kita sendiri, kita menyadari bahwa kita
kita tetap harus mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Jadi, untukmu yang saat ini sedang insecure, aku harap dirimu bisa menerima dirimu sendiri mulai dari sekarang.